Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Rasyidah, NIM 932108619 dari kelas C Kebijakan Pendidikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dalam analisis kebijakan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan full day school, dan 5 hari sekolah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pendidikan full day school. Yang pertama adalah latar belakang dari kebijakan pendidikan full day school. Kebijakan ini dicanangkan atau direncanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Muhadjir Effendi. Dia melontarkan pernyataan ini saat dia baru saja menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan sistem full day school ini menurut Muhadjir Effendi akan diterapkan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan juga untuk sekolah negeri maupun swasta. Dan wacana ini pun banyak menuai reaksi dari berbagai pihak, yang dimana ada yang pro dan juga ada yang kontra. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ini mengatakan bahwa rencana perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah itu berawal dari keinginannya untuk mengimplementasikan nawacita atau agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. Muhadjir ingin mengubah porsi dari pendidikan di tingkat sekolah dasar ini menjadi 70% pendidikan karakter dan 30% pendidikan pengetahuan. Dan sementara di tingkat sekolah menengah itu diubah menjadi 60% pendidikan karakter dan 30% pendidikan pengetahuan. Alih-alih mengurangi porsi pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan ini, ataupun juga mengusahakan agar orang tua ini bisa berperan aktif membantu meningkatkan pendidikan karakter anak, justru malah Muhadjir Effendi ini melontarkan gagasan yang dimana dia menyerahkan seluruh tanggung jawab akan pendidikan pengetahuan dan pendidikan karakter ini kepada sekolah. Karena hal itu pula banyak pihak-pihak yang tidak setuju dan juga ada yang setuju. Kemudian yaitu mengenai teori kebijakan pendidikan full day school. Menurut etimologi, kata full day school ini berasal dari bahasa Inggris. Full mengandung arti penuh dan day artinya hari. Dan jika digabung akan mengandung arti sehari penuh. Sedangkan school mempunyai arti sekolah. Dan menurut Baharudin, full day school ini adalah belajar mengajar yang diperlakukan dari pagi hari sampai dengan sore hari, yakni mulai pukul 6.45 sampai dengan 15.30, yaitu dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Dan dengan demikian, sekolah dapat mengatur jadwal pelajarannya dengan leluasa, yang dimana itu juga disesuaikan dengan bobot mata pembelajaran dan juga ditambah dengan pendalaman materi. Dan berdasarkan penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa full day school ini adalah sekolah yang dimana pembelajarannya itu dilaksanakan dari pagi sampai dengan sore hari. Dan konsep dasar dari full day school ini itu adalah integrated curriculum dan integrated activity, yang dimana itu merupakan bentuk pembelajaran yang diharapkan dapat membentuk seorang anak ataupun siswa yang berintelektual tinggi, yang dapat memadukan aspek keterampilan dan pengetahuan dengan sikap yang baik. Kemudian yaitu formulasi kebijakan pendidikan full day school. Formulasi atau perumusan kebijakan ini itu adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Dan karena itu, apa yang terjadi pada fase ini itu pasti akan sangat menentukan hasilnya gitu. Dan ataupun maksudnya adalah menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik tersebut. Dan perlu diingat bahwa perumusan suatu kebijakan publik ini itu adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi. Dan pastinya perjalanan suatu pemerintahan itu tidak dapat dianggap hal yang mudah untuk dapat diterima dari kalangan masyarakat dan stakeholder, yang dimana itu bisa memungkinkan saja terdapat imbas ataupun dampak dari peraturan tersebut. Seperti halnya dari
Permendikbud nomor 23 tahun 2017 ini tentang hari sekolah atau full day school. Dan karena ini seharusnya suatu kebijakan itu bisa direncanakan terlebih dahulu dan dirumuskan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, kemudian stakeholder yang lainnya. Dan yang pastinya harus juga dipikirkan kembali bagaimana dampak ataupun imbas dari para guru, murid, dan juga penyelenggara pendidikan, baik dari swasta ataupun yayasan. Dan apalagi pemberlakuan kebijakan full day school ini itu dilaksanakan selama 8 jam dalam sehari atau 40 jam dalam seminggu. Kemudian yaitu mengenai implementasi kebijakan full day school. Implementasi atau penerapan full day school ini tuh sangatlah penting untuk membentuk karakter seorang siswa. Dan hal ini tuh karena lamanya siswa di sekolah, sehingga itu guru itu mudah untuk membimbing serta menanamkan nilai-nilai positif dalam pelaksanaannya tersebut. Dan dalam mengimplementasikan full day school ini, yaitu melalui 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran full day school, kemudian kegiatan melalui budaya sekolah, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan pembelajaran full day school ini, yang dimana program full day school ini pastinya dilaksanakan sehari penuh. Dan hal ini dikarenakan sistem full day school ini merupakan ciri sekolah terpadu yang proses kegiatan pembelajarannya ini tuh mengharuskan sekolah merancang perencanaan pembelajaran dari pagi hingga sore. Dan sistem pengajaran dalam full day school yang berlangsung selama sehari penuh ini tuh mengemas seluruh program pembelajaran dan kegiatan siswa di sekolah ini secara efektif. Karena lamanya waktu di sekolah ini menjadikan waktu belajar siswa itu menjadi efektif. Dan hal ini itu bertujuan ataupun bermaksud untuk menggali potensi siswa secara total, yaitu dengan menitik beratkan pada situasi dan kondisi ketika anak didik dapat mengikuti proses belajar tetapi juga bermain. Dan kegiatan pembelajaran ini pun dilaksanakan di sekolah dengan sistem full school, tidak serta-merta dalam 1 minggu terdapat pendidikan formal saja, namun siswa juga diberikan waktu untuk pengembangan diri. Jadi, seorang siswa pastinya bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dirinya juga. Kemudian yang kedua, yaitu kegiatan melalui budaya sekolah. Kegiatan pada melalui budaya sekolah ini, pada full day school ini terdapat kegiatan pembentukan karakter melalui budaya sekolah. Nah, kegiatan ini tuh sangat berpengaruh bagi pembentukan karakter siswa. Pembentukan karakter siswa ini itu dilaksanakan melalui program kegiatan rutin, kegiatan spontan, dan metode pembentukan karakter. Dan kegiatan pembentukan karakter ini sejalan dengan pendapat dari Samani yang menyatakan bahwa pengembangan budaya sekolah sebagai pembentukan karakter siswa itu melalui beberapa pengembangan, yakni terdapat 4, yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan juga pengondisian. Kemudian dari kegiatan budaya ini tuh bisa dilaksanakan seperti contohnya dari kegiatan rutin seperti berdoa, kemudian melaksanakan sholat duha, sholat berjamaah, terus membaca Al-Quran. Itu juga termasuk dalam kegiatan melalui budaya sekolah. Kemudian yaitu mengenai kegiatan ekstrakurikuler. Pembentukan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler ini itu sangat efektif. Seperti di dalam ekstrakurikuler pramuka, hal-hal yang diajarkan adalah nilai-nilai karakter. Hal ini tuh seperti yang dikatakan oleh Samani, yakni dalam kegiatan ekstrakurikuler apa saja itu tergantung kekhasan jenis dan tujuan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan kegiatan ekstrakurikuler ini itu tidak hanya terbatas pada program untuk membantu tercapaian tujuan kurikuler saja, tetapi itu juga bisa mencakup pemantapan dan pembentukan kepribadian yang utuh
dan juga termasuk pengembangan minat dan bakat peserta didik. Kemudian yaitu mengenai evaluasi kebijakan pendidikan full day school. Full day school ini merupakan kebijakan pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Muhadjir Effendi. Dalam kebijakan pendidikan atau program ini itu pastinya pada implementasinya itu memerlukan evaluasi, di mana di dalamnya akan dilakukan proses pencarian dan penemuan informasi yang dipaparkan secara sistematis melalui perencanaan nilai, tujuan, manfaat, ketercapaian tujuan dalam konteks pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan membandingkan apa yang telah dicapai dari suatu program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan di sini saya mengambil salah satu penelitian, yakni dari jurnal yang ditulis oleh Ardinovanti Rahayu, Zainul Abidin, dan Susilaningsi. Di sini itu mereka mengambil sampel yaitu di SDN Bunurejo 2 Malang. Dan dalam penelitiannya ini itu mereka mengevaluasi program dari full day school ini melalui beberapa tahapan, yakni evaluasi konteks, kemudian evaluasi masukan atau input, kemudian evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dari evaluasi konteks ini itu dilihat bagaimana latar belakang dari program ini, kemudian tujuan dari program ini, dan di SDN ini pun yang melatar belakangi program pembelajaran full school ini itu yang pertama adalah mayoritas wali murid yang bekerja itu menginginkan anaknya itu untuk bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, dan tentunya dalam pengawasan lebih dari pihak sekolah, serta perlunya untuk menerapkan pendidikan karakter kepada siswa. Kemudian untuk tujuannya, sekolah ini memiliki tujuan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memfasilitasi bakat dan minat anak agar tersalurkan dengan baik. Dan kemudian yakni evaluasi masukan. Komponen masukan atau input menurut Widyoko meliputi sumber daya yang ada dan prosedur kerja dalam mencapainya. Dan dalam hal ini itu yang pertama dalam segi kurikulum atau materi. Sekolah pastinya menggunakan mata pelajaran wajib dan pendidikan penguatan karakter, yang dimana itu juga diselipkan di setiap kegiatan pembelajarannya. Kedua, kegiatan yang dilakukan di sekolah itu tidak hanya kegiatan pembelajaran di kelas atau kegiatan tatap muka saja, tetapi juga terdapat kegiatan kokurikuler yang dilakukan untuk pendalaman ataupun penguatan kompetisi serta kegiatan ekstrakurikuler yang digunakan untuk memanfaatkan waktu anak secara efektif, sehingga bakat dan minat anak pun dapat tersalurkan. Kemudian yang ketiga yakni dari segi terlibatnya pendidik selain guru, kepala sekolah, dan staf administrasi. Dan di SDN ini pun ada beberapa hal yang memang harus perlu diperbaiki lagi, yakni sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana ini adalah sesuatu hal yang memang penting untuk menunjang suatu kegiatan ataupun program. Kemudian yakni evaluasi proses. Di dalam evaluasi proses ini itu dalam mempermudah suatu proses pembelajaran ataupun program ini itu sekolah itu harus memiliki strategi ataupun juga kerjasama dengan orang tua serta penggunaan variasi metode serta media pembelajaran yang digunakan guru, yang dimana yang pastinya untuk meminimalisir kejenuhan belajar terhadap siswa, karena terkadang siswa itu juga perlu suatu metode yang menurut mereka itu menyenangkan dan juga tidak membosankan. Itu dari evaluasi proses. Kemudian yakni evaluasi hasil. Dan dari penelitian tersebut itu terdapat beberapa kategori yang memang harus diperbaiki lagi dalam evaluasi hasilnya, sehingga itu menjadi masukan bagi
SDN Purworejo II Malang ini itu untuk lebih memotivasi siswanya dalam mengikuti kompetisi di bidang akademik dan memaksimalkan pembelajaran akademik. Karena di dalam evaluasi ini itu seperti melihat hasil dari apa yang telah diajarkan oleh guru kepada siswanya, yakni apakah antara bidang akademik dan akademik ini mereka seimbang atau justru malah ada yang berat sebelah, sehingga itu perlu dievaluasi di sekolah ini. Kemudian yaitu yang kedua adalah kebijakan pendidikan 5 hari sekolah. Dan yang pertama adalah mengenai latar belakang kebijakan 5 hari sekolah. 5 hari sekolah ini itu disebut juga dengan program sekolah 5 hari atau disingkat dengan PS5H. Dan latar belakang penerapan 5 hari sekolah ini itu adalah anggapan bahwa libur akhir pekan ini tuh dapat mengintensifkan komunikasi para peserta didik dengan keluarganya di rumah. Dan setiap orang tua itu harus memperhatikan kualitas pertemuan dengan anak-anaknya di luar jam sekolah, sehingga komunikasi antar anggota keluarga itu dapat berjalan dengan baik. Dan dalam pembentukan sikap, kepribadian, dan karakter anak ini tuh juga termasuk juga kedekatan hubungannya, kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan yang baik itu dari orang tua, sehingga orang tua ini juga sangat penting dalam pendidikan anak di sekolah juga. Terus kemudian yaitu teori kebijakan pendidikan 5 hari sekolah. 5 hari sekolah atau 6 hari sekolah merupakan jumlah hari yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Program sekolah 5 hari ini itu disingkat dengan PS5H, dan ini merupakan program dalam sistem persekolahan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 5 hari dalam sepekan. Dengan demikian, kebijakan ini itu membuat para peserta didik itu lebih menghabiskan waktunya di sekolah. Dan ketika sore hari mereka baru pulang ataupun berada di rumah. Dan kemudian yaitu mengenai formulasi kebijakan pendidikan 5 hari sekolah. Formulasi ini adalah yang pastinya adalah suatu perumusan, yakni perumusan 5 hari sekolah ini. Dan awal Juni 2017 ini, yakni sebelum berakhirnya tahun ajaran 2016-2017, tanpa didahului sosialisasi kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan full day school ini dengan menerbitkan peraturan Mendikbud atau Permendikbud nomor 23 tahun 2017, yakni tentang hari sekolah. Inti dari Permendikbud ini itu adalah bahwa sekolah itu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan kemudian kebijakan pemerintah ini di bidang pendidikan ini itu dituangkan dalam Nawacita yang menjadi salah satu agenda strategis untuk menata kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Dan dalam penerapan 5 hari sekolah ini itu terdapat 2 pola, yakni pola tunggal dan juga pola kerjasama. Dan pola tunggal ini itu diterapkan sekolah yang menyelenggarakan ataupun mendesain sendiri kegiatan bagi siswanya, terutama yang fokus pada pembinaan karakternya. Sedangkan untuk pola kerjasama ini itu melibatkan pihak luar dengan petunjuk teknik ataupun juknis. Dan menurut saya sebenarnya FDS dan 5 hari sekolah ini hampir sama, hanya saja kalau full day school itu seperti yakni program yang dimana full day school ini tuh berarti sekolah yang dilaksanakan selama seminggu dan juga sehari penuh, yakni dari pagi sampai sore. Sedangkan untuk 5 hari sekolah ini itu lebih kepada kebijakan hari dari pihak pemerintahnya, yang dimana pihak pemerintah memberikan
kebijakan, yakni bahwa sekolah ini dilaksanakan selama 5 hari. Kemudian yaitu mengenai implementasi kebijakan 5 hari sekolah. Sebelum mengimplementasikan kebijakan ini itu pastinya desain suatu pembelajaran itu haruslah sudah dirancang. Karena desain pembelajaran ini tuh juga merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam mengurai berbagai persoalan yang muncul dalam dunia pendidikan. Sehingga itu dapat disimpulkan desain pembelajaran itu harus bersifat linear, berjenjang, dan juga sistematis, yang diawali dari perumusan kebutuhan, kemudian merancang desain pembelajaran dalam respon kebutuhan yang dipetakan sejak awal. Selanjutnya, yakni desain pembelajaran itu sudah diuji cobakan di lembaga pendidikan dan juga harus ada evaluasi dari kebijakan tersebut. Jika dilihat dari konsep awal rancangan kebijakan full day school ini yang tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dalam pasal 2 ayat 1 itu disebutkan bahwa hari sekolah dilaksanakan di dalam 8 jam dalam satu hari atau 40 jam selama 5 hari dalam satu minggu. Konsep awal dalam pasal ini tuh sudah dijelaskan secara gamblang dan jelas tentang alokasi waktu dalam pelaksanaan pembelajaran sekolah 5 hari ini. Namun, jika diteruskan dalam ayat 1 yaitu ayat 4 yang berbunyi penambahan waktu istirahat sebagaimana maksud pada ayat 3 tidak termasuk dalam perhitungan jam sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ayat ini tuh menjelaskan tentang perihal alokasi waktu jam istirahat sekolah ini tuh diberi kewenangan untuk memberi jam istirahat tambahan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga ini tuh seperti ambigu dan sekolah ini tuh justru malah diberi kebebasan, akan tetapi jam istirahat yang diberikan bukan termasuk dari 8 jam per hari tersebut. Jadi 8 jam hari tersebut itu tidak terhitung atau tidak dihitung juga dengan jam istirahat tersebut. Kemudian, jika saja jam istirahat ini tuh diberikan kepada siswa 120 menit dalam sehari, itu berarti para siswa di sekolah minimal 10 jam per hari. Ini jika dihitung dari persiapan mereka berangkat dan juga perjalanan pulang sekolah mereka. Sedangkan dalam pengembangan bakat dan minat siswa, ini tuh dikembangkan dengan tujuan mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki siswa. Dan pengembangan potensi ini tuh tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017 pada pasal 5 ayat 5 yang berbunyi kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kegiatan di bawah bimbingan dan pengawasan sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ini, pihak sekolah juga diberi kebebasan untuk memilih dilaksanakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya. Sekolah ini tuh diberi kewenangan penuh untuk mengembangkan bakat siswa-siswanya dengan melihat potensi dan kultur budaya yang berkembang di lingkungan sekolah. Hal ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan budaya lokal yang ada di masyarakat, yakni dengan cara mendesain kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan perkembangan iptek dan juga kebudayaan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Keberlangsungan dan ketelaksanaannya program 5 hari sekolah ini tuh juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat beserta pemerintah daerah dalam hal pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program 5 hari sekolah ini. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah TK, PAUD, dan ini tuh hanya berlaku untuk jenjang sekolah dasar menengah dan tingkat atas. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan ini pun juga harus terdapat formulasi ataupun perumusan yang dimana harus dirancang terlebih dahulu dari mulai jadwal pembelajarannya, kemudian kegiatan apa yang harus dilakukan, dan juga harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Kemudian
berikutnya yakni evaluasi kebijakan pendidikan 5 hari sekolah. Pada tahap evaluasi ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu wajib ataupun dia memang harus bertanggung jawab atas terlaksanaannya kebijakan yang dimaksud ini. Sehingga maka dari itu kekurangan dari pelaksanaan ini dan dievaluasi ini tuh pada akhirnya nantinya sekolah itu bisa diberi masukan dan arahan agar pelaksanaan kebijakan ini pun sesuai dengan yang diharapkan. Dan dalam tahap terakhir pelaksanaan kebijakan ini tuh ya ini tadi yaitu evaluasi, yang dimana evaluasi ini tuh dilaksanakan secara berjenjang, baik dari ketika kebijakan ini dirumuskan sampai dilaksanakan, dan itu merupakan tanggung jawab dari pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan ini sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 9 ayat 4, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pembangunan sumber daya dan ketersediaan akses transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dalam penerapan ketentuan hari sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6. Sehingga itu dapat disimpulkan bahwa ketika suatu kebijakan itu dicanangkan ataupun dirumuskan, itu seharusnya sudah ada yang pertama dalam mulai dari latar belakang kenapa kebijakan itu dicanangkan, untuk apakah itu untuk memang untuk memperbaiki dari segi kualitas pendidikan ataupun untuk mutu pendidikan. Kemudian juga harus ada formulasinya, yakni perumusan yakni di mana itu perumusan tersebut itu isinya adalah rencana ataupun desain dari program yang ataupun kebijakan ini ketika dicanangkan tersebut. Kemudian yaitu implementasi, yakni penerapannya. Ketika suatu perumusan ataupun kebijakan itu sudah didesain secara rinci, kemudian sudah dirapatkan ataupun sudah didiskusikan bersama, yakni mulai dari pelaksana pendidikan, kemudian stakeholder, dan juga partisipasi masyarakat, kemudian baru bisa diimplementasikan. Nah, ketika diimplementasikan tersebut, pastinya juga harus melakukan evaluasi, yang dimana evaluasi ini juga bertujuan untuk menjadikan kebijakan tersebut itu menjadi lebih baik lagi dan membuat pendidikan itu menjadi mutunya itu menjadi lebih baik lagi, dan juga dari kebijakan tersebut itu pun bisa dilaksanakan dengan baik dan hasil yang maksimal ketika adanya evaluasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan mengenai kebijakan full day school dan juga 5 hari sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.